Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Arif, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dosen pembimbingnya Bapak HM Iqbal Abdul Muin LC MA. Baiklah, saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang terminologi hadis. Yang pertama ada hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang dibedakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ahli fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada fungsi hadis. Yang pertama, menguatkan dan mengaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran dan disebut fungsi takkid dan takrir. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal. Yang ketiga, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang keempat, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang kelima, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Dan yang terakhir, yang keenam, memperluas maksud dari maksud yang tersebut dalam Al-Quran. Yang kedua ada sunnah. Sunnah artinya arus yang lancar dan mudah, atau jalur aliran langsung dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya dan atau garis-garis perjuangan atau tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan, tentang dan cara Rasulullah disebut sebagai hadis. Sunnah yang diperintahkan oleh Allah disebut sunnatullah atau hukum alam. Secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Yang ketiga ada kabar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Khobar menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat. Dalam hal ini, ulama berpendapat bahwa khobar adalah sinonim dari hadis. Meski begitu, khobar secara istilah ini juga diartikan berbeda oleh ulama lainnya. Menurut tinjauan istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu atau mauquf dan maqtu. Dua-dua hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khobar dan atsar. Menurut mereka, khobar hanya mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis maqtu. Yang keempat ada atsar. Asar adalah jamak dari unsur yang artinya bekasan atau sisa sesuatu. Para fuqaha menggunakan istilah ini untuk perkataan dari ulama salaf, tabi'in, sahabat, dan lain-lainnya. Asar kadang dianggap lebih umum dibanding hadis dan khobar. Dengan penjelasan ini, asar dapat diartikan sebagai sisa atau bekas sesuatu yang datangnya dari selain Nabi SAW. Misalnya dari sahabat dan tabi'in yang menjadi saksi kehidupan Rasulullah SAW dan dapat dipercaya. Asar secara etimologi berarti baqiat atau baqiat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua berpendapat. Yang pertama, asar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua, asar adalah berbeda dengan hadis. B. Kedudukan dan fungsinya.
Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Sunnah. Dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Semua tetap begitu hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan intelektualitas masyarakat serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa. Al-Quran tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat. Meski bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisinya, umat manusia dapat menemukan di dalam ajarannya yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan dan kemajuan. Di samping itu, kita juga bisa menemukan di dalamnya ajaran akidah, ibarat kisah-kisah umat masa lampau, etika umum, dan akhlak. Pada awal uraian ini, sesudah dijelaskan bahwa dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, Sunnah sejajar dengan Al-Quran dan dari segi tingkatannya, ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan. Sunnah menjelaskan Al-Quran dari berbagai segi. Ia menjelaskan ibadah dan hukum yang bersifat global. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada kaum mukminin tanpa menjelaskan waktunya, rukun ataupun jumlah rakaatnya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan melalui praktik sholat beliau dengan pengajaran beliau kepada kaum muslimin tentang bagaimana melaksanakan sholat dan tata caranya. Dan dengan sabda beliau yang artinya, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melakukan sholat." Sunnah Rasulullah SAW juga melandaskan dan mengukuhkan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim atau mencabangkan hukum pokok yang ada padanya. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, dan lain-lainnya. Sedangkan contoh yang merupakan pencabangan dan dari ketentuan pokok yang ada dalam Al-Quran adalah larangan jual beli adalah buah-buahan yang belum jelas baiknya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu." Quran Surah Al-Nisa ayat 29. Di dalam Al-Sunnah juga terdapat hukum-hukum yang tidak disebutkan secara implisit oleh Al-Quran, yang statusnya tidak menjelaskan ataupun memberikan tuntunan praktis dari apa yang disebutkan oleh Al-Quran, seperti pengharaman himar-himar piaraan, binatang bertaring, keharaman menikahkan seorang wanita atas bibinya, baik dari pihak ayahnya ataupun ibunya, ketiadaan hukum bunuh atas diri muslim yang bunuh kafir, kebolehan qiyar syarat, adanya syofah, kebolehan gadai dalam kondisi tidak mufasir, dan keharusan meninggalkan soleh bagi wanita yang ditinggalkan mati suaminya dalam jangka waktu tertentu, yang merupakan tambahan atas kewajiban iddah yang disebutkan dalam Al-Quran, serta lainnya. Rasulullah SAW membuat sunnah bersama dengan Al-Quran dan membuat sunnah berkenaan dengan apa yang tidak ada secara eksplisit di dalamnya. Semua yang beliau disunnahkan diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya dijadikan sebagai bentuk taat kepada beliau dan menyimpang. Jadi adapun kesimpulan dari materi ini yang saya sampaikan, bahwa dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, kabar, dan atsar sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik sesuatu pengertian maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Baiklah, sampai sini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.